Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? 3 orang. 3 orang. Ini ya? Ya. Septia. Bukan. Oh bukan. Yang mana ini? Belum itu Ibu. Absennya agendanya hari ini masih. Oh gitu. Jadi siapa saja yang tidak hadir? Ardiansa sakit, Siti Mulyani sakit, sama Dani sakit. Ardiansyah sakit dan Dani ya. Berarti ada 3 orang yang tidak. 4 Ibu. Ada 4 orang yang tidak hadir hari ini ya. Ya baik. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera lekas sembuh. Ya amin. Lalu sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu kerapihannya. Apakah ada sampah di kolong mejanya? Tidak. Apakah ada benda-benda lain di bawah mejanya? Coba dicek di siapa tuh? Punya siapa penjaga dis? Ya sudah rapi? Sudah? Kalau begitu, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa seperti biasa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak masih ingat kemarin tanggal 10 November kita memperingati hari apa? Pahlawan ya. Kita melaksanakan karnaval menyusuri jalanan ya, masih ingat ya? Itu luar biasa sekali. Jadi masih dalam suasana Hari Pahlawan, kita akan menyanyikan lagu nasional. Siap? Siap. Siapa yang bisa membantu ibu memimpin di depan? Siapa? Rahmi atau Melani? Rahmi, boleh silakan Rahmi. Silahkan. Kita hari ini akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal ya? Rahmi tolong bantu ibu ya. Boleh berdiri semuanya di bangkunya masing-masing saja. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melaksanakan tadarus harian seperti biasa. Hari ini kita akan membaca surat An-Nas. Hafal semuanya ya? Hafal. Yakin pasti hafal semuanya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, anak-anak, alhamdulillah pendahuluan sudah kita laksanakan. Sekarang kita akan melakukan persepsi dulu atau mengulang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Apa? Puisi. Iya, kita sudah mempelajari tentang puisi ya. Ya. Ada yang tahu tidak puisi itu apa? Oh, boleh, silakan, Mei. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis. Iya, berarti puisi itu adalah karya sastra ya, yang dibuat dengan bahasa yang indah. Karena puisi itu apa namanya, multitafsir. Satu orang dan orang yang lain bisa mengartikan puisi itu berbeda. Ya. Tahu semuanya sekarang puisi ya? Itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak unsur-unsur puisi ada apa saja? Ada yang masih ingat? Ibu ingatkan, ada unsur batin, ada unsur fisik. Ya, ada unsur batin, ada unsur fisik. Nah, hari ini karena kalian sudah mempelajari tentang puisi, hari ini kita akan mencoba membaca puisi. Siap tidak? Siap ya. Ibu yakin kalian pasti bisa membaca puisi ya. Coba kita lihat dulu salin dianya ya. Nah, ini mendalami puisi. Nah, ini adalah KD dan IPK yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mendemonstrasikan atau membaca atau memusikalisasikan puisi. Tapi untuk hari ini kalian akan membacakan puisi dari buku antologi puisi yang sudah Ibu siapkan. Nah, ini buku antologi puisinya itu berjudul Perayaan Kecil yang kita sepakati sebagai perpisahan, karya Nugraha Sinaga. Jadi nanti kalian akan belajar secara berkelompok. Setelah itu kalian akan memilih satu buah puisi yang nantinya akan kalian bacakan di depan kelas ya. Nah, puisi ini kalian membacakannya bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi kalian perhatikan intonasi, kemudian vokalnya, kemudian ekspresi wajahnya seperti apa. Paham ya? Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan bisa ya, diharap akan mampu membacakan puisi dari buku antologi puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi dan intonasi. Nah, lalu tadi tujuannya sudah betul tadi kata Mei ya. Puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah. Ini sudah kita pelajari ya. Lupa ya? Iya, lupa, tidak apa-apa. Nah, ini adalah unsur fisik puisi. Coba ada yang bisa membacakan? Terbaca tidak? Boleh, Anissa. Ada apa saja? Tipografi atau perwajaan puisi. Ya. Diksi atau pilihan kata. Ya. Imajinasi atau citraan. Ya. Majas atau gaya bahasa. Kata konkret. Ya. Kata konkret dan Sama rima atau irama. iya, dan rima atau irama. Ini adalah unsur fisik puisi. Lalu ada unsur batin. Siapa yang mau membacakan? Boleh, silakan, Mei. Tema atau makna, sense, nada atau ton, rasa, feeling, amanat atau tujuan, Intention ya. Ada 4 berarti, ada tema, nada, rasa dan amanat. Lalu ada jenis-jenis puisi juga sudah kita pelajari. Dan ada unsur pembacaan puisi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ada vokal, ada ekspresi dan intonasi. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin memperlihatkan dulu satu buah puisi ya. Jadi perhatikan.
Taufik Ismail dengan sebuah karyanya Benteng. Taufik Ismail dengan sebuah karyanya Benteng. Sesudah siang panas yang mengerikan, sehabis tembakan-tembakan yang tak bisa kita balas, dan kita kembali ke kampus ini berlindung, bersandar dan bertahan. Ada yang menentang, di lantai bungkus nasi bertebaran daripada dermawan tidak dikenal. Kulit duku dan pecahan kulit rambutan lewatlah di samping kontingen Bandung. Ada yang berjaket putih, mereka dari mana-mana. Semuanya semuanya tak bicara. Tapi kita tidak akan terpatahkan oleh 1000 senjata dan 1000 tiang. Tak sempat lagi kita pikirkan keperluan kecil sehari. Seperti kamar, tumpangan, dan kejutaan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi sebentar malam. Kita mesti siap sebelum waktu, siap sebelum jam. Seribu 1966. Ya, sudah ya. Bagaimana tanggapannya? Keren. Keren, tepuk tangan dulu dong. Tadi katanya judulnya apa? Benteng. Iya, Benteng. Karya siapa? Karya Taufik
Ismail ya. Puisi Benteng karya Taufik Ismail. Ini juara 3 lomba lomba nasional ya. Nanti boleh kalian praktikkan sama seperti ini karena hari ini kita akan membaca puisi. Kalian akan membaca puisi menggunakan teknik ATM ya. ATM itu apa sih? Uang. Ada apa lagi? ATM. Nah, ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Tadi kan kalian sudah mengamati video ya? Lalu kalian gunakan yang T-nya. Apa namanya? Tiru ya. Tiru itu berarti meniru ya. Lalu setelah itu modifikasi. Jangan hanya meniru saja, tapi dimodifikasi lagi. Bisa lebih bagus dari yang ada di video. Begitu ya? Paham? Nah, karena KD-nya itu ada membacakan dan memusikalisasikan, Ibu juga ingin mengenalkan contoh musikalisasi puisi kepada kalian. Ada yang tahu tidak musikalisasi puisi itu apa? Musikalisasi puisi itu adalah puisi yang diberi musik ya. Jadi bisa misalnya diiringi oleh alat musik yang lain seperti gitar ya, tapi sambil menyanyikan puisi. Jadi puisinya itu diubah dalam bentuk nyanyian. Paham? Paham ya. Coba kita lihat. Ini ada nih juara 1 musikalisasi puisi. Judul puisinya itu Hujan Bulan Juni ya, karya Sapardi Djoko Damono. Sebentar. Nah, tadi kira-kira yang membacakan puisi itu memperhatikan vokal tidak? Vokalnya jelas tidak? Jelas ya, artikulasinya, kemudian ekspresinya bagaimana tadi? Ya, bagus. Kira-kira kalian bisa? Bisa dong ya. Ekspresi ya, jadi perhatikan kira-kira bagaimana mimik wajahnya. Nah, coba perhatikan ini, silahkan.
Oke, sudah ya. Coba boleh tepuk tangan dulu. Sebelumnya pernah tidak melihat musikalisasi puisi? Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum juga. Nah, bagi yang belum berarti ini nih, apa namanya, contoh dari musikalisasi puisi. Sebuah puisi diubah ke dalam bentuk lagu ya, ke dalam bentuk lagu menggunakan gitar tadi, ada juga apa namanya? Kahun ya. Lalu ada juga menggunakan apa tadi yang suaranya tring 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 gitu ya, bagus ya. Nah, kira-kira kalau nanti kalian ada tugas memusikalisasikan puisi, apakah akan bisa? Bisa ya. Tuh, siapa biasanya yang jadi vokalisnya, siapa yang jago main gitar dan lain sebagainya ya. Tapi itu nanti, karena hari ini kita hanya akan membaca puisi dari buku kumpulan puisi atau antologi puisi ya. Nah, kita lihat dulu nih selanjutnya di salin dia ada teknik membaca puisi atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian membaca puisi. Ada artikulasinya harus jelas ya. Ketika kalian mengucapkan huruf A, bagaimana? Coba ikuti apa yang ibu ucapkan ya. A. A, jangan gini. Nah, tadi ada yang seperti itu ya. A, berarti apa namanya, mulutnya bagaimana? Terbuka ya. A, coba. A. Iya. I. U. E. O. Iya. U dengan O berbeda ya. Dika, coba. Coba ucapkan A, I, U, E, O seperti yang barusan kita bersama-sama. Coba. A, I, U, E, O. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Dika dong. Selanjutnya. Nah, kalian ada kata misalnya kakak. Kalau kakak itu kan pakai K juga ujungnya ya, kakak. Tapi dibacanya apa? Kakak. Iya, kakak. Jangan jadi kakak ya. Kemudian kakek. Kalau kakek kan ada K-nya juga di belakang ya. Jangan jadi kakek. Misalnya, aduh itu kakek. Nah, jangan jadi seperti itu ya, karena kalau misalnya kakek meskipun ada K di belakang tapi dibacanya kakek. Jadi seolah-olah huruf K di belakangnya itu hilang. Begitu ya. Nah, di sini juga ada nih apa namanya, contoh-contoh seperti huruf I yang ada di depan, huruf I yang ada di belakang, dan huruf I yang ada di tengah-tengah, sama seperti A, I, U, E, O, dan lain sebagainya. Lalu ada pembahasan mengenai diakritik nih. Coba, ada yang bisa membaca yang ini tidak? Ya? Teras. Anak-anak bermain di teras. Lalu ada kedelai merupakan bahan pokok kecap. Tapi ketika kita bandingkan dengan yang di bawah, pertandingan itu berakhir seri, dan yang di bawah kecap dulu makanan itu. Padahal kan sama-sama ada kecap, ada kecap ya. Hanya saja yang membedakan cara pengucapannya. Ada kecap, ada kecap. Ada seri, ada seri. Kalau seri biasanya digunakan dalam kata apa? Ya.
Seri, kalau itu berarti pertandingan itu berakhir seri. Kalau seri itu biasanya drama seri. Nah ya, saya sedang menonton drama seri. Nah begitu ya, paham? Jadi ada kata-kata yang memang diucapkan yang ada yang juga itu untuk huruf begitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini ekspresi atau mimik wajah. Coba ini ingin lihat ekspresi ketika kalian bahagia. Ya, bahagia ya. Bahagia seperti itu. Coba ibu ingin lihat ekspresi ketika kalian sedih. Nggak bisa ikutan lomba. Oh gitu. Soalnya semua bahagia katanya ya. Coba dulu. Sedih gimana sedih? Masih senyum. Sedih ya, berarti sedih. Begitu bagaimana sih sedih begitu. Lalu kalau ekspresi marah bagaimana marah? Ya, berarti ada kerutan di kening kalian. Ya. Lalu selanjutnya ada ekspresi kaget bagaimana? Gitu ya. Kan tidak mungkin kalian kaget. Hah? Kan tidak mungkin datar dulu gitu ya. Jadi ada gitu ya, menerima surprise gitu ya, menerima kejutan. Lalu ada juga nih ekspresi, sebetulnya ini sama-sama ya, hanya saja yang membedakan ada yang sedih, ada sedih sekali, ada sedihnya biasa saja dan lain sebagainya, begitu ya. Lalu yang membedakan itu pokoknya mengenai ekspresi bahagia, sedih, kecewa, marah, apalagi senang ya, bahagia berarti apalagi tadi? Kaget ya, terkaget-kaget begitu dan lain sebagainya. Kalian pasti punya ekspresinya masing-masing dan pasti itu berbeda begitu ya. Coba ibu ingin lihat ekspresi ketika Mega marah. Coba gimana? Mega di kelas suka marah tidak? Ya, coba sekarang coba dulu gimana? Putri. Coba. masih ada senyumnya. Oke, tidak apa-apa. Kita coba Naufal. Naufal, ketika Naufal bahagia mendapatkan motor baru, misalnya bagaimana? Gimana bahagianya? Oh gitu. Kan tidak mungkin Naufal, wah motor baru. Kan tidak mungkin ya, pasti wah motor baru. Nah gitu, jadi ada yang mengekspresikan, ada perubahan mimik wajah atau air muka kalian. Paham ya? Satu orang lagi. Siapa ya? Coba yang di ujung sana ada Rasya. Rasya. Coba ekspresikan ketika Rasya kecewa. Gimana sih? Kecewa. Kecewa diputuskan oleh Putri. Gimana? Oh itu ya, jadi lemah katanya, jadi lemas begitu ya, boleh kecewa ya. Jadi kalian pasti tahu macam-macam ekspresi ya. Lalu selanjutnya, atau ada di sini yang wajahnya datar? Siapa? Ajis. Yang ketika dia sedih begitu, ketika dia marah begitu ya, ketika dia bahagia begitu. Siapa? Oh tuh iya bener tuh. Ya baik. Selanjutnya, nah ini masih ekspresi ya. Tuh ada marah, senang, kaget, kesal, mengejek dan capek. Kalau capek gimana ekspresinya? Gitu ya. Kalau ekspresinya mengejek gimana mengejek? Ya melet ya, lidahnya keluar gitu ya. Tapi jangan lama-lama keluarnya ya. Nah, baik, itu tentang ekspresi. Lalu selanjutnya ada intonasi. Nah, dalam intonasi ini ada tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Coba. Tekanan dinamik itu adalah kata-kata yang dianggap penting, jadi ditekankan. Contohnya nih, ada kata kini diriku bahagia. Berarti ditekankannya pada kata bahagia. Misalnya seperti ini. Kini diriku bahagia. Gitu ya. Jadi ada penekanan di dalam sana gitu, di dalam kata bahagia. Lalu tekanan nada nih, tadi ketika kalian marah bagaimana, ketika kalian bersedih bagaimana ya. Contohnya ketika ada misalnya gelas jatuh nih ya,
Meilani marah ke Saputra. Kira-kira marahnya gimana? Gelas kesayangan Meilani jatuh oleh Saputra. Kira-kira bagaimana marahnya? Coba marah ke Saputra. Gak tahu makan. Coba dulu. Heh, Iya boleh seperti itu. Gelas aku nih, gitu ya. Tapi jangan sambil senyum misalnya. Atau marahnya kan ada marah orang yang keluar ekspresinya, atau bisa juga hanya dengan kata-katanya. Misal, Saputra, berani banget sih kamu. Gitu ya. Jadi ada kata-kata yang boleh kalian keluarkan, misalnya, Saputra. Nah, boleh seperti itu. Tapi kan bisa juga berani banget sih kamu. Gitu ya kan, itu marah-marah juga. Tapi tidak dengan mengeluarkan tekanannya yang tinggi begitu ya, atau suaranya yang tinggi. Lalu ada tekanan tempo, cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Contohnya nih, sungguh mirisnya negeriku, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Boleh nih, misalnya itu kan tekanannya bisa dengan tekanan tempo ya, yang lambat semakin lambat, bisa diperlambat, bisa juga dipercepat. Misal, sungguh mirisnya negeriku, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Gitu ya. Jadi ada penekanan di sana. Bisa tekanannya itu lembut, bisa juga keras dan lain sebagainya. Paham? Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti paham ya. Nah, ini teknik membaca puisi yang lain ya. Ada yang bisa membacakan? Tidak jelas ya? Ya baik. Ada membaca dalam hati puisinya tersebut secara berulang-ulang, atau memberikan ciri nih. Misalnya ada puisinya, kalian beri ciri. Kalau misalnya garis 1 berarti dia berhenti dulu. Kalau misalnya garis 2 misalnya berhentinya agak lama dan lain sebagainya ya. Nanti boleh kalian praktikan ya. Ini contoh-contoh puisi saja. Nah, baiklah. Jadi materinya sudah selesai. Kalian berarti akan membentuk suatu atau sebuah kelompok, lalu memilih puisi, lalu menyiapkan bagaimana cara kalian membaca puisi yang tepat, lalu nanti kalian ke depan kelas membacakan puisinya. Siap? Siap. Ya, baik. Kalau begitu, kelompoknya karena kalian ada 36 siswa ya? Oh, 35 siswa. Tidak hadir berarti 3. Ya, tidak hadir 4 orang berarti ada 31 ya? Nah, baik. Sekarang, oh ya, sambil Ibu sebutkan namanya satu persatu, nanti bangkunya juga sambil dibentuk kelompok ya. Kelompok pertama ada Rahmi. Ada Rahmi, ada Zahra ya. Ada Sri, ada Agung. Boleh 4 dulu saja. Sri Mulyani ya. Oh, Sri tidak masuk ya, lupa Ibu. Ada siapa nih yang belum? Bertiga saja dulu. Ada Rahmi, Zahra, dan Agung. Ya, boleh nanti di depan sini. Kelompok 2-nya ada Rasya, ada Aulia, ada Wardah, dan Sabili. Ya. Berempat saja dulu, nanti kita bagi lagi. Lalu kelompok 3 ada Meilani, ada Dani, ada Dani tidak sekolah. Ada Meilani, ada Alvin, ya, dan Dila. Bertiga saja dulu, ya. Lalu selanjutnya kelompok 4 ada Putri, ada Raffi, ada Putri, ada Nia, dan Saputra. Selanjutnya ada Mega, lalu Revi, lalu Aditya ada ya? Aditya dan Mariamah. Coba berpisah dulu tadi yang disebutkan oleh Ibu. Bagaimana? Apanya? Oh, terserah nanti saja. Bagaimana saja dulu sekarang ya. Lalu coba mana tadi sudah ya. Nah, yang belum Ibu sebutkan coba sebelah sini dulu ya. Selanjutnya
kelompoknya Awal, lalu selanjutnya ada Nurul. Putri sudah belum Putri? Ya. Awal, Nurul, lalu ada Gadis. Sudah belum Gadis? Belum ya? Awal, Nurul, dan Gadis saja dulu bertiga coba. Gimana? Sambil bentuk kelompok ya. Ya, mejanya digabung seperti pembelajaran sebelumnya. Nah, begitu. Coba siapa yang belum ibu namanya? Boleh Dika dengan siapa? Dika dengan Hafid ya. Dika, Hafid, kemudian Windy dan Safia. Berempat dulu. Nah, baru tadi yang bertiga ya. Ada Salwa, mana Salwa? Salwa tadi kan ini kelompoknya yang masih bertiga. Kelompoknya siapa? Nih boleh Salwa kesini ya. Nilainya di bawah. Nah, yang baru bertiga siapa? Yang boleh. Boleh deh dengan ini. Boleh dengan Mega boleh. Dengan temannya ya. Nah, sebentar. Ada yang bertiga? Oh, kalian tuh bertiga? Oh, ya sudah tidak apa-apa. Karena kan nanti isinya berbeda ya. Jadi bertiga nih? Oh, nah yang berlima berarti ke yang bertiga ya. Sini. Oh, ini sini. Sini. Rebutan ya. Ada yang berlima lagi, mana yang berlima? Tidak ada ya? Berarti ada yang bertiga ya. Nah, baik. Jadi kalian sudah dibentuk menjadi kelompok. Coba tolong perwakilan kelompoknya sini ke depan. Nah, silakan kalian berunding dengan kelompoknya mau pilih puisi yang mana, kemudian bagi barisnya ya. Lalu silakan berlatih membaca puisi ya. Baik, perhatikan dulu. Halo. Hai. Nah, paham ya? Jadi silakan kalian bagi baris per barisnya, lalu berlatih membaca puisi dengan memperhatikan vokal, intonasi, dan ekspresi. Lalu nanti setelah waktu yang sudah Ibu perkirakan, nanti akan Ibu panggil kelompok siapa dulu yang harus maju ke depan. Jadi harus siap semuanya. Siap? Siap. Ya, baik, silakan mulai mengerjakan. Nggak benar. Aku tidak tahu apa artinya ucapan ini. Sebab itu membuat kita berlama-lama dan tanam sekali lagi dalam mimpi. Aku tidak tahu apa artinya aku bagus. Sebab itu aku mengumpulkan kata-kata yang sempat keluar dari mulut dan mengubahnya menjadi barisan berbaris lagi. Aku tidak tahu.
Ini dulu ya. Ini aja. Kalau yang itu lembar ya. Oh, ini. Satu bagus enggak? Ya, jadi dibagikan, dibagi 3, dibagi 4. Ada pertama aja. Kurang yang ini. Ingat ya, kalian ekspresi, aku yakin kalian tidak bisa ekspresi. Ini. Oh iya betul. Boleh berarti silakan tinggal dibagi 4 ya, misalnya 2 baris atau 3 baris. Mana nih yang mana berlatih ya. Ingat, harus memperhatikan ekspresi. Kira-kira kalau itu puisinya tentang apa, ekspresinya harus bagaimana. Ya, silakan. Jadi dia tuh kayak jadi orang Nanya yang akhir. Gimana pilih aja tuh banyak. Pokoknya tidak aja dulu ya, nanti kita cari. Nanti gimana? Coba ibu pengen tahu gimana cara kalian membacanya. Aku lihat dulu ininya, baca dulu. Satu baris aja nih, ketika lampu dipadamkan gimana bacanya? Kan nggak mungkin ketika lampu dipadamkan. Gimana coba? Bagaimana? Ketika Boleh. kata-kata. Iya, boleh. Lanjutkan. Saya. Coba, ibu ingat lihat. Kok jadi gitu, weh? Coba aja gimana Bu? kata Ajis katanya A tahu ku, kata dia gitu bacanya. Aku yang tidak seperti itu. Ya silakan berlatih ya. Nih, kalian ini baca dulu puisinya. Tadi kalian kan kira-kira itu tentang apa? Tentang apa ini? Tentang catatan. Seseorang yang ingin dicatat dalam catatan seseorang kan ya? Misalnya, aku ingin menjadi catatan. Berarti misalnya kalian pura-puranya sedang menulis ya. Aku ingin menjadi catatan. Begitu ya. Jadi gunakan perasaan cinta kalian terhadap puisi ini. Begitu ya. Coba satu bait aja siapa yang mau? Boleh, silakan. Sok Dik, gimana? Aku ingin menjadi catatan dalam catatan yang Ya, nah itu kan Dika masih lihat ke sini. Nanti bukan dihafalkan ya, Dika baca dulu sebentar. Lalu aku ingin menjadi catatan. Ya, jadi lihat wajah teman-teman Dika juga gitu ya. Dan bukan hanya Dika, semuanya. Jadi jangan aku ingin menjadi catatan. Jadi jangan lihat ke catatannya saja ya. Silakan dilanjutkan. Tapi sudah menentukan? Ya, silakan tentukanlah. Kayaknya sini, Bu. Awal? Nanti jangan kaku ya. Nah, pokoknya Jangan datar nanti wajahnya ketika di depan kelas. Ini. Apa
ini judulnya. Pertanyaan. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu. Berarti ini tentang ketidaktahuan seseorang ya. Boleh ekspresinya sedih. Jadi kan dia apa ya antara aku ini jadi apa sih gitu kan maksudnya. Nah iya boleh. Itu ekspresi apa ya maksudnya? Iya ya. Nah berarti kalau sedih bagaimana ekspresinya? Iya berarti jangan tertawa ya, jangan nanti apa aku artinya bagimu. Nah jangan seperti itu tapi aku apa artinya bagimu. Nah gitu ya. Silakan dilanjutkan. Berarti yang ini yang pertanyaan. Iya. Oh merinding kalian tuh udah merinding tuh nggak apa-apa. Sudah meriang. Nanti mau baca puisi di video kan nanti upload di YouTube ya ada nanti harus ya. Ya coba kalian artinya ada yang iya, jadi kalian bebas boleh memilih yang mana saja. Kalau sama nanti tidak sama. Nah ini pembaca puisi, ya. Jadi kalaupun sama kan ekspresinya pasti berbeda. Nah, jadinya jangan galau ya. Pengen yang dari kawan Itu susah. Ini jadi awalnya kayaknya sebenarnya misalnya aku ini ada yang aku mengamalkan Apa? ibu malu ibu ke depan Oh, tidak usah malu. Kan teman satu kelas tiap hari ketemu. Ayo. mau kayak yang paling benar tapi takut Tidak apa-apa. Jangan takut ditertawai. Pokoknya kalau ditertawai, ya biarkan saja gitu. Ya. Tidak usah dianggap. Bagaimana kalau Mas ya? Dan tangan sekali lagi dalam pikiran. Baca itu pengen jadi siaran punya mereka cinta. soalnya aku nggak suka cinta Catatan ya. Sama ya. Sampai ini aja obatnya. Itu kayak gimana masa lalu gak sih? Di Javu gitu. Ya ini gede aku ini. Ya, nih kalau teman kamu saya pendiam tuh si apa? Adit, pendiam. Adit kamu harus gini, nggak boleh pendiam gitu ya. Karena kan ini nilai kelompok, jadi harus bagus semuanya. Ya. Silakan. Apa pertanyaan? dan sekarang sekali lagi dalam minggu aku tidak ini yang pertama sih Dengarkan anak-anak. Ini kan nilainya untuk kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu harus saling bekerja sama. Kamu ekspresinya begini ya, jangan datang begitu. Beritahu saja temannya.
Tadi kan kata gadis ada bingungnya, misalnya aku tidak tahu. Bisa ya. Jadi tidak harus sedih terus begitu. Oh iya. Boleh kan tunjuk-tunjuk ya. Misal, aku tidak tahu. Aku bagimu. Jadi kita yang nunjuk siapa aja, ya. Ini awal banget. Ini bagian akhir. Gak bisa karena belum mencoba. Ada kejadian kan? Yang mana? Mencarimu. Jadi tentang apa? Aku tahu aku mencarimu. Aku Ada di sana. Aku, misalnya itu nggak boleh aku kan ya. Ini kan kayak tentang puisi untuk seseorang juga ya. Coba bagaimana kalau kamu nanti mengekspresikannya. Aku tak perlu mencarimu kemana-mana. Kira-kira bagaimana? Iya boleh, tidak lama atau misalnya aku tak perlu mencarimu kemana-mana. Begitupun boleh. Ya, jadi tidak harus tangan terus misalnya bagaimana atau ada langkah-langkah yang tidak perlu tidak. Karena aku orangnya cuek jadi nggak usah Nah boleh. Misalnya bagaimana? Coba dari Mei. Seperti juga. Iya boleh. Aku bagian yang Baik anak-anak, bisa kita mulai? Bisa. Wah sudah siap semuanya, sepertinya hebat. kayaknya aku nggak masuk. Sebelum ibu tunjuk siapa kelompok yang mau mengajukan diri ke depan. Sebelum ibu tunjuk nih. Kalau tidak ada berarti ibu tunjuk ya. Ya. Baiklah, kalau begitu kelompoknya dengarkan, nanti ketika teman kalian sedang membacakan puisi, tidak ada yang mau ngobrol ya, tidak boleh berbicara. Silahkan kelompoknya Dika. Alhamdulillah ya. Silahkan. Di sini ya, biar tengah ya. Perhatikan. Lalu kalian boleh memberikan penilaian, misalnya Bu, vokalnya kurang atau Bu, ekspresinya kurang menjiwai dan lain sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Jiraman dan kelompok saya. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Catatan. Catatan. Aku ingin menjadi catatan
dalam catatan-catatanmu yang kau catat menjadi sesuatu yang memiliki cukup alasan untuk kau ingat. Bahkan ketika kau tidak mengingatnya. Bila kau menjadi catatan, aku adalah kata yang membuatmu tidak pernah terlupa. Bila kau membaca catatan, biarkan aku membacamu kembali dan lebih dari sekali. Bila cinta adalah catatan, aku ingin hanya namaku dan namamu yang tertulis di sana. Boleh tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan terburu-buru. Nah, ada apa namanya tanggapan dari kelompok lain bagaimana? Boleh, Mei? Ekspresinya kurang. Oh, ekspresinya kurang ya. Harusnya bagaimana? Harusnya mendalami. Oh iya. Lebih ke apa ya? Sedih tapi Ya. mengharapkan gitu. Oh, sedih tapi mengharapkan, tapi ekspresinya berarti kurang menjiwai begitu ya. Tidak apa-apa. Berarti nanti koreksiannya ketika nanti membaca puisi yang individu harus lebih menjiwai lagi ya. Siap? Ada lagi dari kelompok lain? Oh, boleh Putri silakan. Suaranya yang kurang. Oh iya. Lantang. Suaranya kurang lantang, berarti nanti harus lebih lantang lagi ya. Siap? Ya, boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah, selanjutnya kelompok siapa ya yang sudah siap? Opa, Bu. Kelompoknya Mega, silakan. Silakan kelompoknya Mega. Nah, tadi kan kelompok satu koreksiannya adalah suaranya kurang lantang dan kurang menjiwai. Coba kalian harus lebih bagus lagi, Mbak. Yang lainnya dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Ibrahima dan teman saya Siti Mariama. Saya Megawia. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Cara Sederhana untuk Berbahagia. Menarilah seperti sekawanan lebah atau seperti ikan-ikan di lautan lepas. Menarilah seperti udara pada jauhan atau seperti darah pada pembuluh nadi. Menari atau menirulah kawanan burung yang terbang rendah di sawah, jika itu tidak menyenangkanmu. Tutuplah mata dan bukalah jendela. Rasakan pagi mencium kening dan anak rambutmu yang halus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar dari kelompok lain? Boleh silakan Binti. Ekspresinya kan seharusnya bahagia. Ya. Ini maaf kayak sedih. Iya, itu maksudnya harusnya bahagia ya. Tapi gimana jadi sedih? Coba tadi apa? Baris pertama apa baris pertama? Coba dengarkan. Menarilah seperti sekawanan lebah. Kira-kira ekspresinya harus bagaimana? Bahagia ya? Coba ada yang mau mencontohkan? Jika Sebetulnya tadi kalian bahagia, hanya saja kurang bahagia begitu ya. Jadi menarilah seperti sekawanan lebah atau seperti ikan-ikan. Nah itu kurang ya. Jadi kurang menjiwai ke puisinya. Tapi tidak apa-apa. Nanti di puisi yang individu
harus lebih bagus lagi ya. Ada komentar lagi dari kelompok lain? Cukup? Baik, kalau begitu boleh kembali ke tempat. Boleh, silakan. Selanjutnya kelompoknya Naufal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Nama saya Abdul Aziz. Saya Desi Nurada. Saya Muhammad Nafal. Di sini kita akan membacakan puisi yang akan dibacakan oleh teman saya. Di sini puisinya berjudul Pertanyaan. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu. Sebab itu kupetik beberapa bintang dan kutanam sekali lagi dalam mimpi. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu. Sebab itu aku mengumpulkan kata-kata yang sempat keluar dariku dan mengubahnya menjadi berbaris lagi. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu. Sebab itu ada harapan yang kusisakan saat kita berusaha ke dadamu. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu. Seperti juga aku tidak mengerti mengapa langit memiliki warna seperti warna laut, tetapi memiliki warna lebih dari satu. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu. Mungkin nanti atau tidak sama sekali. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar? Apa? Silahkan Zahra. Ya, ekspresinya kurang mendukung. Nah, sebetulnya tadi kalau dari intonasi sudah terdengar ya. Maksudnya intonasinya sudah cukup lantang, hanya saja betul tadi ekspresinya kurang mendukung. Tadi perasaan waktu latihan pada apa namanya? Ekspresinya sudah mendukung, malu ya kalau di depan ya. grogi gitu. Oh, grogi. Coba tadi bait pertama apa? Baris pertama apa? Bacain kayak tadi ekspresinya. Coba bacanya tadi seperti kamu Yang tadi lakukan. di sana loh. Tidak perlu malu. Anggap saja teman-temannya tidak ada di sini. Ya, coba. Anggap ibu tidak ada. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu. Sebab itu kupetik beberapa bintang dan kutanam sekali lagi dalam mimpi. Berbeda kan? Ya. Coba kalau apa namanya tadi seperti itu, tapi tidak apa-apa ya. Sudah luar biasa. Ada tanggapan lagi dari yang lain? Kalau tidak ada berarti silakan boleh kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan dong. Udah tadi ya, sudah ya. Selanjutnya kelompok Meilani, silakan. Ayo silakan. Silakan. Ekspresinya ya, perhatikan. Tadi seperti kita latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan membacakan puisi. Sebelum itu, biarkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Melani Pratiwi. Nama saya Siti Amina. Saya Dila Putri. Saya Alvin. Puisi tersebut berjudul Aku Tak Perlu Mencari, karya Indra Sinaga. Aku tak perlu mencarimu kemana. Kau seperti udara ada di setiap detak dan segala yang memenuhi dada. Seperti juga langkah gerak yang selalu membawa pada yang hendak kau. Kau adalah ruang tempat aku kembali lagi.
adalah diriku. Sebab Kali saat berada di puncak kehidupan, aku berbincang dengan penuntutku sendiri. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya baik, ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana tadi cara membaca puisinya? Jelas ya, bagus. Apa namanya? Tapi tadi ada intonasi yang apa ya? Kurang jelas ya, kurang terdengar gitu ya. Jadi kurang lantang. Tapi kalau untuk ekspresinya, untuk gerakannya itu sudah bagus ya. Berarti yang lainnya juga begitu ya? Bagi yang belum maju, boleh silakan kalau sudah kembali lagi ke tempat duduk. Ya. Selanjutnya kelompok Awaludin. Silakan Awal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gadis Lazara. Perkenalkan, nama saya Nurul Khafifah. Nama saya Awal. Perkenalkan, nama saya Siti Salatiani. Kami ingin membacakan puisi tentang Aku Tak Perlu Mencarimu. Aku tak perlu mencarimu kemana-mana. Kau seperti udara, ada di setiap detak dan segala yang memenuhi dada. Seperti juga langkah gerak yang selalu membawa pada yang hendak aku capai. Kau adalah ruang tempat aku kembali dan pulang. Aku tak perlu mencarimu kemana-mana. Kau adalah diriku. Sebab itu, sekali saat berada di puncak kehidupan, aku berbincang denganmu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Ada komentar dari kelompok lain? Bagaimana puisinya? Ekspresinya nggak ada. Oh, ekspresinya kurang, namanya ekspresinya tidak ada ya. Kenapa ekspresinya tidak ada? Kan kayak Ya, sedih berarti harus ekspresinya sedih. Bersedih ya. Apa tadi apa namanya baris pertamanya bagaimana? Sedih. Gadis sedang sedih misalnya karena suatu hal. Tuangkan ke dalam puisinya bagaimana? Kata ibu juga, anggap saja teman-temannya tidak ada nih di sini. Anggap apa? Aku tak perlu mencarimu kemana-mana. Kau seperti udara, ada di setiap detak dan segala yang memenuhi dada. Iya, tidak apa-apa ya. Namanya juga mencoba ya. Ya baik, berarti nanti ketika di puisi individu ekspresinya harus lebih keluar lagi ya. Baik, boleh silahkan kembali ke tempat duduknya. Coba kelompok mana yang belum acungan tangan? Berapa kelompok lagi? 3 ya? 3, baik. Selanjutnya kelompok Rasya. Kelompok Rasya dulu ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan puisi yang berjudul Catatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasya Diamputra. Nama saya Subhanallah. Nama saya Aulia Samudri. Nama saya Pada Firdaini. Catatan. Aku ingin menjadi catatan
dalam catatan-catatanmu yang kau catat menjadi sesuatu yang memiliki cukup alasan untuk kau ingat, bahkan ketika kau tidak mengingatnya. Bila kau menjadi catatan, aku adalah harta yang membuatmu tidak pernah terlupakan. Bila kau membuka catatan, biarkan aku membaca lebih. Bila kau adalah catatan, aku ingin hanya namaku dan namamu yang tertulis di sana. Sekian dari kami. Sudah? Boleh tepuk tangan dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Boleh, Dika, silahkan. Ekspresi itunya awalnya bagus, tapi kesini-kesini. Ya, jadi ekspresi awalnya bagus, tapi ekspresi ke belakangnya kurang ya. Terdengar juga dari tadi intonasinya ya. Dari intonasi dari pas awal-awal sudah terdengar jelas, tapi pas di akhir ekspresi intonasinya kurang terdengar jelas. Nah, inilah kata Ibu juga ya, dalam kelompok itu berarti harus saling melengkapi ya. Jadi misalnya nih ketika Rasya bisa tuh ekspresi seperti itu, ajarkan ke teman-teman yang lain. Itu nanti gini ya. Atau mungkin kalian bagaimana, malu ya? Ya baik, tidak apa-apa ya. Tapi nanti berarti intonasinya harus lebih bagus lagi ya. Nanti ketika di videoin. Siap. Ya boleh, silakan di akhir. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Putri. Oh iya, kelompok pertama jadi yang terakhir ya. Dilupain. Udah biasa banget. Oh udah biasa. Ayo silakan bertiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Ahmadila dan saya Nian Hayati. Di sini kami akan membacakan puisi berjudul Tidak. Ketika lampu dipadamkan, kata-kata mengubah diri menjadi suara. Yang saya, yang lara, masuk mengisi ruang-ruang yang berisi kehampaan. Ketika lampu dipadamkan, kenangan kembali ke dalam kepala. Satu persatu huruf dan tumbuh menjadi bentuk lain, tidak dikenali oleh siapapun, termasuk oleh diri sendiri. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa? Terlalu apa? Terlalu slay? Ya baik ya. Tadi ekspresinya ada ya, sudah dapat, intonasinya pun sudah dapat, hanya sedikit saja intonasinya kurang ya. Baik, boleh silakan kembali ke kelompok terakhir, kelompok 1 yang jadi kelompok 8 ya, silahkan maju. Oh punya istri banyak katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan puisi yang berjudul Rotasi yang dibuat oleh Nugraha Sinaga. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fitria. Nama saya Siti Zahra Nur Asyifa. Siti ini. Ada saat di mana terasa berputar di kepala dan bumi menghajarku dengan beberapa pukulan. Ada saat di mana mataku terasa basah, tetapi tak satu pun tetesan air mata jatuh di sana.
Ada saat di mana dada terasa meledak. Dar keras. Menghamburkan segalanya yang berisi di sana. Ada saat aku tak bisa berkata apapun selain menyalakan kembali harapan yang sempat padam sekali lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan untuk kelompok terakhir? Oh, keren. Ya, baik. Intonasinya jelas, ya, artikulasi jelas, ekspresi atau mimik wajahnya juga ada. Tapi ini puisi sedih atau bahagia? Sedih. Tapi tadi ada yang sambil ketawa ya. Mungkin tidak bisa menahan ya, tidak apa-apa ya. Nah, yang lainnya juga tadi mungkin tidak menyangka bahwa teman-temannya ternyata bisa ya membaca puisi seperti itu ya. Baik, boleh kembali ke tempat duduknya. Ya baik, sudah semuanya ya. Coba ibu ingin kalian tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Ya, luar biasa sekali hari ini kalian bisa membacakan puisi dari buku atau antologi puisi. Walaupun ibu yakin kalian merasa kurang puas, aduh tadi menyesal tidak begini, menyesal tidak begitu, tapi tidak apa-apa karena akan ada tugas individu yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian silahkan baca satu buah puisi. Kalian pilih juga dari buku yang sudah ada di kelompok kalian itu. Silakan pilih satu orang satu buah puisi. Nanti kalian video ketika kalian membaca puisi, silakan videonya diunggah ke YouTube. Nanti kirimkan link YouTube-nya ke ibu. Paham tugasnya? Ya, begitu ya. Tapi karena tadi banyak kekurangan, berarti di puisi individu ini harus banyak kelebihannya. Misalnya yang tadi ekspresinya kurang, tambahkan lagi bagaimana ekspresinya. Yang tadi intonasinya kurang, bagaimana intonasi yang harusnya diberikan kepada puisi yang kalian pilih itu. Paham? Paham ya? Vokalnya, ibu yakin sih kalau vokal misalnya kalian ketika divideokan nanti kan akan dekat ya dengan kamera. Nah, kalau vokal sudah tidak diragukan lagi, hanya saja mungkin nanti ekspresi dan intonasinya. Paham ya? Kalau bersedih berarti bagaimana ekspresinya? Harus sedih. Kalau kalian bahagia, ekspresinya harus bahagia. Kalian juga bisa melihat atau mencari referensi di YouTube. Paham? Siap? Siap ya? Oh, harus siap ya. Nanti kita lihat jadwal dulu. Dikumpulkannya, kalian mau ibu beri waktu berapa hari? 3 minggu. Aduh, lama sekali ya. Sekarang itu kan hari apa sekarang? Hari Selasa. Sekarang hari Selasa. Nah, bolehlah ibu tunggu sampai hari Senin ya. Itu sudah banyak sekali waktunya. Nanti kalian boleh misalnya, tolong videokan aku dong misalnya. Jadi boleh saling membantu ya. Misalnya tidak bisa sendiri, videokan saja asalkan nanti ketika membaca puisinya tidak sambil tertawa. Harus ditahan tuh ya ketawanya. Ya. Yang ibu yakin deh, karena kan tadi juga ketika melihat kalian latihan membaca puisi itu bagus. Tapi ketika di depan kalian mungkin demam panggung lah istilahnya ya. Nah, nanti bahkan tidak ada ibu, tidak ada teman-teman. Jadi ibu yakin ekspresinya akan dapat di puisi yang akan kalian pilih ya. Selanjutnya, jadi bagaimana? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Silakan acungkan tangan. Silakan. Oh, boleh silakan Putri. Bagaimana pembelajaran hari ini? Jadi membaca puisi itu harus bagaimana, Put? Harus lebih mendalami ya ekspresinya, mungkin intonasinya juga. Seru sih hari ini. Ya, seru sih hari ini ya, baiklah. Nah, Mei, jadi bagaimana coba kamu simpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir itu bagaimana nih tentang puisi? Ya.
cara membaca puisinya bagaimana dan lain sebagainya. Pembelajaran hari ini kayak ngajarin kita buat kalau baca puisi itu bukan cuma buat dibaca, tapi kita harus mendalami gimana ekspresinya di dalam sebuah puisi itu. Jika sedih kita harus bagaimana, jika senang berarti kita harus bahagia juga membacanya. Iya, baik. Satu orang lagi, Dika. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini, Dik? Seru Bu, tapi mana ya? Kalau buat baca puisi itu harus lebih dalamin lagi gitu. Ekspresinya, intonasinya. Cuma kalau lebih penting itu percaya dirinya gitu Bu. Kalau nggak percaya diri percuma. Iya ya, jadi harus percaya diri ya, harus lebih didalami lagi puisinya itu bagaimana. Ya boleh. Tapi menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya, karena yang tadinya kalian malu-malu ya, walaupun masih malu-malu ketika di depan kelas, tapi sudah lebih berani ya membacakan puisi yang sudah kalian pilih ya. Nah baik, untuk pembelajaran selanjutnya, karena kalian kan sudah membaca puisi nih, lalu nanti akan ada tugas membuat video. Ibu tunggu sampai hari Senin berarti ya, masih cukup waktu. Nah untuk pembelajaran selanjutnya kalian akan menulis puisi ya di pertemuan berikutnya. Siap? Siap ya. Nah baik, untuk itu karena waktunya juga sudah hampir habis, silahkan ketua kelas dipimpin doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.